Halo teman-teman, berjumpa lagi kita di Lintas Kita. Teman-teman, seperti biasanya hari ini saya akan mengupdate informasi terkini dari Timur Tengah khususnya Iran. Teman-teman, perkembangan situasi belakangan ini menunjukkan bahwa eskalasi konflik kian memanas teman-teman, kian menuju situasi kritis. Berbagai pernyataan keras yang muncul di permukaan memberikan sinyal yang jelas bahwa perang bukan lagi sekedar kemungkinan teman-teman, tapi ini adalah ancaman yang nyata. Tapi jika kita menelaah lebih dalam, langkah ini mengandung pertanyaan besar terkait rasionalitas di baliknya. Dampak yang akan ditimbulkan diprediksi akan sangat masif dan sangat mempengaruhi kondisi global. Sehingga muncul kesimpulan bahwa memilih jalan konfrontasi itu bukanlah jalan yang bijaksana teman-teman. Narasi yang berkembang saat ini menekankan bahwa perang hanya akan membawa kehancuran yang kolektif, kehancuran bersama. Logikanya sederhana saja teman-teman. Jika kekuatan besar menghantam kekuatan kecil, seperti Amerika menghantam Iran, hasilnya mungkin bisa diprediksi ya teman-teman. Tapi bayangkan jika ada dua kekuatan besar yang saling berhadapan, maka tingkat destruksinya atau tingkat kehancurannya itu akan berada pada level yang jauh lebih mengerikan. Kita harus mengingat teman-teman bahwa Iran meskipun secara konvensional itu tidak setara dengan Amerika Serikat, akan tetapi kawasan ini merupakan penguasa yang memegang kartu as teman-teman, kartu as yang signifikan. Dari mulai ribuan drone yang disiapkan, drone bunuh diri, hingga rudal balistik canggih. Ini bukan tipe konflik yang akan mereda dengan cepat teman-teman. Ada poin krusial yang perlu dipahami ya, bahwa kali ini negara-negara Teluk sedang terancam secara langsung teman-teman. Terancam dampaknya secara langsung. Berbeda dengan konflik Irak atau Suriah di masa lalu, yang relatif terisolasi teman-teman. Tapi skenario kali ini melibatkan seluruh kawasan secara frontal. Kabar terbaru dari Bahrain melaporkan munculnya peringatan keras dari kelompok perlawanan setempat. Mereka menegaskan bahwa jika terjadi serangan menyasar otoritas tertinggi atau pemimpin besar Iran, hal ini akan memicu eskalasi regional yang tak terkendali. Peringatan ini tentu mengejutkan ya teman-teman, mengingat pihak Bahrain itu selama ini dikenal dengan wilayah yang pergerakan atau perlawanannya itu relatif pasif teman-teman. Jadi mereka cenderung tidak aktif terlibat dalam segala konflik yang ada di kawasan Teluk. Namun keberadaan sel-sel ini menunjukkan bahwa jika eskalasi terus meningkat, mereka tidak akan lagi tinggal diam. Keamanan di kawasan Teluk itu bersifat sangat sensitif ya teman-teman, karena keterkaitan antar negara yang sangat erat. Gangguan pada satu titik itu akan mengancam stabilitas bersama. Analisis mengaitkan akar masalah ini dengan ambisi geopolitik pemerintah Israel di bawah Netanyahu. Ambisi Netanyahu ini dikhawatirkan dapat mengguncang stabilitas ekonomi global secara keseluruhan dengan cara melalui gangguan-gangguan di jalur energi. Iran baru saja mengungkapkan bahwa infrastruktur strategis berupa jaringan terowongan bawah tanah itu ada di sekitar Selat Hormuz teman-teman. Hal ini mengkonfirmasi bahwa penutupan jalur tersebut bukan sekedar gertakan ya, akan tetapi skenario yang telah dipersiapkan secara matang. Selain itu, Iran juga menegaskan transisi mereka menuju teknologi pertahanan tingkat tinggi. Mereka mengklaim bahwa kontrol atas Selat Hormuz saat ini sudah tidak dilakukan secara tradisional teman-teman, melainkan melalui sistem berbasis AI yang cerdas dan terintegrasi. Komandan pasukan Garda Revolusi menyatakan bahwa sistem ini memungkinkan pengawasan real time atau terus-menerus yang jauh lebih akurat terhadap setiap pergerakan kapal asing yang melewati selat tersebut. Indikator utama keseriusan situasi ini terlihat dari langkah Amerika Serikat yang mulai mengevakuasi sebagian personel diplomatik dan militer dari pangkalan strategis di Timur Tengah, termasuk pangkalan Al Udeid di Qatar.
Termasuk pangkalan yang lain juga, teman-teman. Dalam kacamata geopolitik, langkah ini seringkali menjadi pendahulu dari aksi militer atau antisipasi terhadap serangan balasan yang besar. Dinamika di Bahrain ini dianggap sangat tidak biasa ya teman-teman, di mana narasi perlawanan terhadap Amerika Serikat ini kian terbuka. Menariknya, faktor Asia juga mulai masuk ke dalam narasi ini. Korea Utara secara resmi menyatakan bahwa keamanan Iran itu merupakan bagian dari konteks keamanan Asia secara menyeluruh. Pernyataan ini memberikan sinyal adanya aliansi strategis yang dapat memperluas spektrum konflik melampaui batas-batas Timur Tengah. Jadi tidak hanya terkonsentrasi di Timur Tengah, namun bisa meluas juga ke wilayah Asia yang lain. Meskipun Iran mengklaim masih membuka pintu negosiasi untuk menghindari konfrontasi langsung dengan Amerika Serikat, terdapat hambatan besar saat ini berupa agenda strategis Israel. Israel tampaknya bertekad menghapus segala bentuk ancaman regional demi mengamankan kepentingan jangka panjangnya, yang seringkali bertolak belakang dengan upaya perdamaian diplomatik. Selain terowongan darat, Iran juga menunjukkan keberadaan fasilitas rudal bawah air mereka. Peringatan mereka sangat lugas ya teman-teman, jika kedaulatan mereka diserang, keamanan pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di kawasan Tel Aviv hingga stabilitas Selat Hormuz dipastikan akan runtuh. Gangguan total pada jalur ini diprediksi akan menyebabkan lonjakan harga minyak dunia yang sangat drastis. Di sisi internal Israel, data menunjukkan tren reverse migration atau imigrasi warga yang meningkat tajam akibat ketidakpastian keamanan. Tercatat ya, pada tahun 2025 saja, lebih dari 69.000 warga itu meninggalkan Israel dengan angka migrasi bersih yang negatif. Kemampuan pemerintah untuk menjamin keamanan dari serangan rudal itu telah mendorong sekitar 200.000 warga untuk mencari perlindungan di luar negeri. Sebuah realitas yang sulit ditutupi oleh narasi resmi pemerintah Israel, teman-teman. Sedangkan Cina itu memberikan respon keras terhadap strategi pertahanan Amerika Serikat saat ini. Mereka menyebutkan bahwa upaya pembendungan terhadap kekuatan tertentu di kawasan hanya akan menemui kegagalan saja. Cina menekankan ya pentingnya stabilitas jalur perdagangan laut yang kini terancam oleh aktivitas atau meningkatnya aktivitas militer di kawasan Teluk. Pakar militer itu memperingatkan ya teman-teman bahwa Iran kemungkinan besar belum mengerahkan seluruh kapasitas militernya. Jadi mereka masih menyimpan kemampuan mereka yang sesungguhnya. Terdapat dugaan ya bahwa Iran itu menyimpan teknologi senjata baru sebagai instrumen kejutan jika perang ini benar-benar pecah dalam skala yang besar. Hal ini membuat kalkulasi serangan terhadap Iran menjadi sangat berisiko teman-teman dan sangat mahal bagi pihak agresor, yaitu dalam hal ini Amerika Serikat. Sedangkan Angkatan Laut Garda Revolusi Iran itu mengklaim mereka memiliki kendali penuh atas navigasi di Teluk Persia. Mereka menegaskan memiliki kemampuan untuk menentukan kapal mana yang diizinkan melintas berdasarkan kepentingan keamanan mereka. Jadi mereka bisa memilih-milih mana kapal yang boleh lewat dan mana kapal yang kira-kira akan berbahaya buat keamanan mereka. Iran juga memberikan peringatan keras kepada negara-negara tetangga agar tidak mengizinkan wilayah mereka digunakan sebagai basis serangan. Atau mereka akan dianggap sebagai pihak yang ikut berkonfrontasi atau ikut bermusuhan dengan Iran. Dan ini berbahaya buat negara-negara tetangga Iran. Kelompok perlawanan di Irak juga turut memberikan peringatan ya teman-teman bahwa jika konfrontasi di Iran itu dimulai, maka Timur Tengah itu akan menjadi gunung berapi yang meletus. Hal ini merujuk pada kesiapan berbagai faksi bersenjata di Irak yang akan turut serta menyerang kepentingan Amerika Serikat jika Iran diserang. Bayangkan, Iran juga udah ikut campur nih teman-teman, nggak main-main. Nah, yang mengejutkan teman-teman, Arab Saudi saat ini juga menunjukkan sikap yang tegas teman-teman. Mereka menolak segala bentuk serangan terhadap Iran yang dilakukan dari wilayah
negara mereka dari pangkalan militer yang ada di Saudi, teman-teman. Perubahan sikap ini mencerminkan kesadaran regional Arab Saudi bahwa stabilitas satu negara di kawasan itu merupakan kunci stabilitas negara lainnya juga. Jadi stabilitas Iran itu juga menentukan kunci stabilitas negara-negara di sekitar kawasan Teluk, teman-teman. Analis seperti John Mearsheimer atau Jeffrey Sachs itu berpendapat bahwa saat ini Israel sedang berupaya menarik Amerika Serikat ke dalam perang terbuka dengan Iran. Mereka melihat adanya tekanan politik yang kuat dari Netanyahu untuk menggunakan kekuatan Amerika Serikat demi menghancurkan infrastruktur strategis Iran. Nah, sekarang situasi juga semakin rumit ketika Uni Eropa itu berencana menetapkan pasukan Garda Revolusi Nasional Iran itu sebagai organisasi teroris. Langkah ini dibalas dengan Iran dengan ancaman respon yang setimpal, teman-teman. Sementara itu, laporan media menyebutkan nasionalisasi nuklir dan regional menemui jalan buntu, teman-teman. Karena tidak adanya titik temu terkait dukungan Iran terhadap faksi-faksi di kawasan. Dan sebagai penutup, teman-teman, saat ini ketegangan ini juga sudah memicu reaksi Amerika Latin, teman-teman. Beberapa pemimpin negara di Amerika Latin itu menyerukan persatuan untuk menghadapi potensi agresi asing, menunjukkan bahwa peta konflik ini mulai memicu polarisasi global, teman-teman. Polarisasi global yang jauh lebih luas. Teman-teman, saat ini dunia tengah berada pada titik nadir yang sangat krusial. Bagaimana menurut kalian mengenai langkah Iran dengan teknologi AI-nya? Atau tentang eksodus warga Israel saat ini? Ya, itulah tadi, teman-teman, informasi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Silahkan tinggalkan like dan komen kalian. Dan jika kalian menyukai informasi tentang update perang Iran, maka segera subscribe channel ini. See you.